kita bakal jelasin satu-satu dari mulai timeline, job description, setiap divisi kerja, key performance indicator, dan juga anggaran event. Kita lihat dari timeline dulu ya guys. Nah, dari timeline sendiri ini juga sebenarnya aku masih kayak konvensional ya. Aku kira kayaknya teman-teman bakal lebih termudahkan sama aplikasi kayak Notion dan lain-lain, dan aku belum bisa ekspor. Jadi ini terkesan menurutku agak jadul ya. Karena event intinya itu ada di bulan September sama November, harapannya nanti teman-teman bisa lebih siap Hamin 3 bulan ataupun Hamin setahun. Kalau kesalahan kemarin mungkin aku kurang siap dan Waalaikumsalam. Kamu lihat? Ya aja masuk aja nggak apa. Makasih. Makasih Amalia. Nah, aku lanjut. Jadi kalau bisa teman-teman juga buat sejenis daily target sama weekly target, tapi ini juga cukup berat ya. Ini juga kurang rapih, tapi aku pengen ngejelasin aja. Jadi flow-nya EBCC itu mulai dari open recruitment sampai hari H final selesai itu mengalami beberapa perubahan. Karena kita juga adaptasi sama jadwal-jadwal UTS nih yang benar-benar krusial banget. Aku juga titip pesan ke teman-teman kalau bisa jangan sampai ganggu akademik mereka gitu. Dan mungkin nanti aku akan bahas ini di what to do eksekusinya kayak gitu. Nah, next aku mau bahas tentang KPI atau BSC. Nah, jadi ini tuh sejenis kayak target kalian gitu. Nanti untuk sisi finansialnya, misalnya penyerapan anggarannya itu berapa persen dari yang dikasih sama organisasi, terus customer-nya, kita harus membuat indikator gimana sih cara kita tahu kalau customer kita tuh puas dengan service yang kita kasih. Misalnya coachingnya sukses nggak beberapa kali, misalnya kalau EBCC kan kemarin coachingnya 2 kali, kalau misalnya udah mencapai target ya 100% kayak gitu. Terus target pesertanya sudah tercapai atau belum, dan lain-lain. Jadi ini tuh jadi kayak pemicu, motivasi buat teman-teman panitia berlebih semangat nyari pesertanya kayak gitu. Nah, terus dari internal proses ini kayaknya sih terkait sama proses dari panitia. Seberapa sering sih rapatnya, seberapa sering rapat besaran evaluasinya, dan lain-lain. Learning and growth ini juga kalian bisa search juga di Google, karena semua itu variatif dan subjektif tergantung dari purpose masing-masing event kayak gitu. Nah, berikutnya kita bakal bahas tentang anggaran. Jadi, tadi aku lupa ngomong ya, kalau misalnya KPI ini di organisasi aku, di BMFEB, ini kalian bakal kong-kali-kong sama pengawas pengendali internal. Aku nggak tahu sebutan organisasi lain apa, cuman mereka ini teman-teman yang bakal mengawasi jalannya proker-proker kalian dan memastikan bahwa prokernya itu sesuai sama proposal yang udah dikasih, yang udah dibuat maksudnya. Nah, selanjutnya kita bakal buat rancangan anggaran, yaitu item-item apa aja nih. Dan FYI, pas online ini juga pengeluaran kita jadi menipis guys, karena kan kita nggak usah beli spanduk, nggak usah nyewa-nyewa kursi, nggak usah beli konsumsi. Jadi kalau misalnya BCC kemarin, paling cost-nya itu terkait sama fee mentoring, beli website, terus apalagi ya, fee juri, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya aku juga mau bahas tentang job description, dan ini maaf banget agak berantakan ya, dan di PPT tadi. Nah, jadi kalau job description itu yang paling mengetuai itu ada 3. Chief Executive Officer memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik. Nah, aku bakal menjadi bestie dari CMO dan juga CEO-nya. CMO-nya itu Chief Marketing Officer, membawahi divisi Public Relation, Humas, dan juga orang-orang desain dan komunikasi. Yang ketiga itu adalah Chief Operating Officer, membawahi divisi Property dan Equipment, dan juga event kreatif, yaitu acara. Nah, jadi udah kegambar ya guys, kita langsung bedah CMO aja. CMO ini bakal menjadi pengawal dan pengawas dari kinerja teman-teman Humas dan Fisdes. Nah,
tipsnya adalah kita harus buat grup lain atau grup mesos lain dan spreadsheet sebagai forum komunikasi karena mereka itu saling terikat gitu ya. Terus buat timeline kerja detail dan tetapkan deadline. Kelihatan aman tuh ya kalau bisa hamil 1 bulan sebelum hari H biar panitia nggak tepar. Ini kan jadi apa ya, strong evaluation banget buat teman-teman panitia IBCC karena kalau kita ngasih deadline yang terlalu mepet mereka juga tersiksa kayak gitu. Nah, aku bakal pergi ke job description-nya dulu aja kali ya biar kegambar teman-teman. Sama si OO nanti juga tipsnya sama sih. Mereka bakal jadi bestie dari pacar dan juga prospek. Nah, ini juga maaf banget kalau berantakan, tapi semoga kalian bisa menggambarkan. Dan aku juga tadi lupa ngasih tahu, kalau di BCC ini ada divisi materi, yaitu teman-teman yang ngebuat case dan yang tahun ini jadi divisi materi adalah BOD-nya sama teman-teman dari eksternal. Jadi kayak kita buat case-nya dan sumber case-nya itu kita kolaborasi sama organisasi yang ada di FEB-UGM. Dan aku pengen spill dikit, organisasi yang kita minta ini soal-soal dan juga problemnya adalah organisasi yang bergerak di pemberdayaan ekonomi masyarakat kayak gitu. Nah, nanti ini dari divisi acara, mereka ini bakal lebih sibuk di hari H final. Sebelum hari H, mereka harus nyari referensi juri, terus database-nya nanti bisa dilihat-lihat lagi gitu ya. Terus menyiapkan form penilaian, dan ini sudah ada bentuknya, karena dari tahun ke tahun kita udah buat, alhamdulillah enak banget ya. Terus memastikan kalau event hari H, gladi resik, gladi kotornya tuh udah ada yang ngejagain kayak gitu. Membuat TOR untuk juri, yaitu panduan nih jurinya harus ngapain pas hari H. Terus membuat rundown hari H final, membuat materi briefing, menyiapkan MC-nya buat hari H final, terus ya harus kolaborasi sama Propek nih, kayak kalau kita gladi resik kan pasti kayak kelihatan ya kapan MC-nya mulai, terus gimana caranya nggak ngaret dan lain sebagainya. Nah nanti kalau kalian oprek juga kan harus kasih syarat-syarat nih untuk menjadi tim event kreatif, itu orangnya harus agile, harus fleksibel atau gimana kayak gitu. Tergantung kebutuhan masing-masing. Nah nanti ya kurang lebih kayak gitu. Terus untuk business nih yang paling berat, yang kerja di belakang layar, mereka nih harusnya dikasih deadline yang benar-benar sebelum jauh-jauh hari. Kayak gitu, meskipun kita kayak ngerasa teman business kayaknya karena udah ahli gitu ya, yaudah ngasih mereka aja dadakan, itu kayaknya kurang manusiawi. Dan maybe buat teman-teman business yang nonton ini, aku sebagai ketua ingin minta maaf karena I don't know, preparation-nya emang apa ya, emang harus matang banget buat teman-teman. Nanti kita akan membuat konten. Kalau kemarin tuh kita buat konten di Instagram, di LinkedIn, di Google Classroom, dan juga di website. Jadi emang harus detail gitu ya. Misalnya kontennya coming soon, EBCC itu apa, terus EBCC tahun lalu seperti apa, membuat header di Google Form atau di medsos lain, sampai nanti buat sertifikat kayak gitu. Mereka ini juga apa ya, yang bakal memastikan semua konten ini dikemas dengan menarik kayak gitu. Terus kita next langsung ke Humas. Humas nih juga workforce-nya mantap juga ya. Mereka harus menghubungi para juri, menyampaikan kepada juri. Tadi juga collab sama orang event ya, menyampaikan matriks penilaian, menjadi contact person, menetapkan pengelola Instagram dan medsos yang lainnya, jadi copywriter, yaitu orang-orang yang nulis caption supaya menarik mata orang-orang gitu ya. Harus rajin-rajin booming juga. Buat TikTok untuk membuat insight EBCC lebih meningkat lagi, menjadi pendamping, dan orang-orang yang suka blasting email atau blasting informasi lewat akun pribadi peserta, supaya merendahkan, ribet banget masaknya, untuk mengurangi miskom gitu ya. Udah, terus ya kurang lebih kayak gitu. Nah, perkap ini juga teman-teman yang bakal berat banget menjelang hari H, dan main assignment-nya itu mereka buat form registrasi, form open submission, Google Classroom, karena tahun ini juga teknisnya ABCC itu adalah ketika orang nanti udah daftar nih, mereka bakal diarahin untuk masuk Google Classroom dan juga Line Group, dan mereka bakal dapat kasusnya dan juga submit di sana kayak gitu. Jadi kita nggak usah ribet-ribet ngecek
oh ini udah submit di email gue nih, dicentang. Itu kan kayak nyape-nyapein ya, apalagi belum yang double. Nah, benefit juga kalau di Google Classroom tuh kalian bisa notice siapa sih yang telat. Nanti kalian bisa publish sendiri peraturan yang buat telat nih, mau di diskualifikasi atau dikurangin aja poinnya, kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih, guys. Nah, udah mulai kegambar ya, Bun. Nah, ini untuk materinya, ya gitulah, kita harus buat panduannya. Alhamdulillah udah ada dari tahun lalu, menentukan tema, terus membuat materi penilaian, dan semuanya harus dikolaborasi dengan suatu sistem yang efektif. Nah, ini jadi challenge-nya kayak gitu. Nah, kita akan lanjut bahas topik berikutnya.